Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 10, akan menjelaskan mengenai studi pemikiran Islam, fikih, dan ilmu kalam. Yang pertama, pengertian syariah, tasyrik, dan fikih. Syariat adalah segala peraturan yang telah ditetapkan Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia, yang meliputi bidang keyakinan, perbuatan, maupun akhlak. Tasyrik memiliki akar yang sama dengan syariah, yang membedakannya adalah jika syariah berkaitan dengan materi hukumnya, sedangkan tasyrik berkaitan dengan penetapan syariahnya, sehingga dapat disimpulkan tasyrik adalah penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syarok yang bersifat amaliyah yang dapat digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Ketentuan hukum dalam Islam ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib adalah segala perintah atau peraturan yang harus dilakukan. Jika perintah tersebut dilakukan, maka barang siapa yang mengerjakan akan mendapat pahala, dan jika barang siapa yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Hukum yang kedua, sunnah. Sunnah dapat diartikan sebagai anjuran. Barang siapa yang mengerjakan akan mendapat pahala, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya tidak akan berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Hukum yang ketiga adalah haram, larangan atau tidak boleh dilakukan. Jika mengerjakan akan mendapatkan dosa, dan yang jika menghindarinya akan mendapatkan pahala. Contohnya minum minuman keras dan lain sebagainya. Yang keempat, makruh, larangan yang tidak keras. Barang siapa yang mengerjakan tidak berdosa, dan jika meninggalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Contohnya merokok dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, hukum Islam yang kelima adalah mubah. Mubah adalah sesuatu yang boleh dikerjakan dan juga boleh ditinggalkan. Prinsip-prinsip hukum Islam ada 5. Yang pertama, menegakkan maslahat. Maslahat menurut bahasa artinya damai dan tentram. Secara istilah, maslahat adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Prinsip yang kedua, menegakkan keadilan. Prinsip yang ketiga, tidak menyulitkan. Prinsip yang keempat, menyedikitkan beban. Dan prinsip hukum Islam yang kelima adalah berangsur-angsur. Ruang lingkup fikih Islam. Secara umum, pembahasan ilmu fikih mencakup 2 bidang, yaitu 1. Fikih ibadah. Fikih ibadah adalah segala yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. 2. Fikih muamalah. Fikih muamalah adalah segala yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Menurut Mustafa Zarqaw, ruang lingkup ilmu fikih meliputi 6 bagian, yaitu 1. Fikih ibadah. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, contohnya zakat, puasa, haji. 2. Ahwal asyasiyah. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, contohnya pernikahan dan pewarisan. 3. Fikih muamalah. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat, contohnya jual beli, gadai, sewa. 4. Fikih jinayah. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak kriminal, contohnya diat, kifarat. Fikih siyasah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur permasalahan warga negara dalam suatu negara dan warga negara dengan pemerintahan. 6. Al-ahkam al-khuluqiyah. Ketentuan-ketentuan yang mengatur etika pergaulan antara orang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. 1. Hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Hukum Islam dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Pada fase Makkah, Rasulullah melakukan pembinaan di bidang akidah kepada para umatnya, dan pada fase ini umat manusia diarahkan untuk menegakkan keadilan, kebaikan, saling tolong-menolong, dan menjauhi perbuatan dosa. Sedangkan fase kedua, yaitu pada fase Madinah, umat Islam sudah terorganisir dengan baik. Ciri-ciri fase Madinah: Islam memiliki banyak pengikut dari berbagai kalangan. B. Berkurangnya permusuhan antar suku yang ada. C. Adanya rasa kebersamaan dalam menegakkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup beragama dan bermasyarakat. D. Terjalinnya perjanjian perdamaian dengan pihak-pihak yang memusuhi Islam.
2. Hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat melanjutkan misi mensyariatkan ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam pada masa ini adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau al-ra'yu. 3. Hukum Islam pada masa tabi'in. Pada masa ini terdapat 3 wilayah dalam pengembangan hukum Islam, yaitu Irak, Hijaz, dan Syria. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh para tabi'in dalam penetapan hukum Islam adalah: A. Mencari ketentuan dalam Al-Quran. B. Apabila ketentuan tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, para tabi'in mencarinya dalam hadis. C. Apabila ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam keduanya, maka para tabi'in kembali pada pendapat para sahabat. D. Apabila tidak kesemuanya, maka mereka melakukan ijtihad. Dapat disimpulkan, sumber penetapan hukum pada masa tabi'in meliputi Al-Quran, hadis, ijma' atau pendapat para sahabat, dan ijtihad. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Menurut Ahmad Hanafi, ilmu kalam disebut juga ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Hal ini dapat dimengerti karena persoalan kepercayaan yang menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya atau pembahasannya. Aliran-aliran ilmu kalam. Aliran-aliran ilmu kalam dibagi menjadi 4, yaitu A. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij muncul pada kalangan Sayyidina Ali saat terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah di Siffin. Ajaran-ajaran pokok kaum Khawarij adalah khilafah, dosa, dan iman. Dalam firqah Syiah berpendapat bahwa khilafah itu bersifat warasa atau turun-temurun, dan demikian pula yang terjadi dalam Bani Umayyah dan Abbasiyah. Maka berbeda sekali pendirian Khawarij ini tentang khilafah. Mereka menghendaki kedudukan khalifah dipilih secara demokratis melalui pemilihan bebas. B. Kaum Murji'ah. Murji'ah menurut bahasa berarti menunda atau mengharapkan. Murji'ah adalah golongan atau paham yang menanggungkan keputusan suatu hal nanti di kelak kemudian hari di sisi Allah. Golongan ini muncul karena persoalan politik, yaitu persoalan imamah yang berakibat terjadinya pertumpahan darah sehingga timbul persoalan bagaimana hukum yang berbuat dosa besar karena membunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan. Golongan Murji'ah tidak ingin menetapkan hukumnya menjadi kafir, tetapi menangguhkan putusannya di akhirat di sisi Tuhan dan mengharapkan rahmat dan ampunannya. C. Golongan Qadariyah dan Jabariyah. Golongan Qadariyah adalah golongan yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan ketentuan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Golongan Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia terikat kepada mutlak Tuhan. D. Kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah sebagai sebuah aliran teologi yang memiliki akar dan produk pemikiran tersendiri. Yang dimaksud dengan akar pemikiran sendiri adalah dasar dan pola pemikiran suatu landasan pemahaman dan pergerakan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pemikiran adalah konsep-konsep yang dihasilkan dan dasar dan pola pemikiran yang mereka yakini. Kaum Mu'tazilah adalah kelompok yang mengadopsi paham Qadariyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.